Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Vinto, NIM saya F1D125075. Saya dari kelas A, Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi Final Exam Project mata kuliah Dasar-Dasar Sains dan Teknologi dengan topik longsor pada tambang bawah tanah. Longsor pada tambang bawah tanah merupakan salah satu risiko utama dalam kegiatan pertambangan. Keruntuhan massa batuan dapat menyebabkan kecelakaan kerja, kerusakan fasilitas tambang, bahkan menghentikan proses produksi. Berdasarkan fenomena tersebut, rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah bagaimana penyebab longsor pada tambang bawah tanah, bagaimana keterkaitannya dengan ilmu teknik pertambangan dan ilmu dasar sains, prinsip-prinsip ilmiah yang mendasarinya, serta bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah dan mengatasinya. Tujuan pembahasannya ini adalah untuk memahami penyebab longsor, mengetahui hubungan fenomena tersebut dengan berbagai ilmu, menjelaskan prinsip-prinsip sains yang mendasarinya, serta memberikan solusi yang dapat diterapkan dalam kegiatan pertambangan. Adapun sumber yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan materi ini berasal dari 3 referensi ilmiah, yaitu Jurnal Analisis Kestabilan Bukaan Tambang Bawah Tanah, Jurnal Sistem Penyanggaan Tambang Bawah Tanah, menggunakan sistem geomekanik pada formasi Honjay yang dipublikasikan dalam Proceedings CCM Makassar pada tahun 2011, serta Jurnal Analisis Geomekanik dan Kestabilan Tambang Bawah Tanah. Berdasarkan referensi yang digunakan, longsor pada tambang bawah tanah merupakan keruntuhan massa batuan yang terjadi di sekitar bukaan tambang akibat hilangnya kestabilan batuan setelah dilakukan proses penggalian. Penggalian menyebabkan distribusi tegangan alami batuan berubah sehingga muncul tegangan baru yang dikenal sebagai induced stress. Jika tegangan tersebut melebihi kekuatan massa batuan, maka batuan akan mengalami retakan, deformasi, hingga akhirnya runtuh. Selain perubahan tegangan, faktor lain yang mempengaruhi longsor adalah kualitas massa batuan, keberadaan sesar, rekahan atau join, kondisi air tanah, serta sistem penyanggaan yang kurang memadai. Longsor pada tambang bawah tanah dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti kecelakaan kerja, kerusakan alat dan infrastruktur tambang, terganggunya aktivitas produksi, hingga kerugian ekonomi bagi perusahaan. Longsor pada tambang bawah tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah perubahan distribusi tegangan batuan setelah dilakukan penggalian. Sebelum bukaan tambang dibuat, massa batuan berada dalam keadaan seimbang. Setelah proses penggalian berlangsung, keseimbangan tersebut berubah sehingga muncul tegangan baru atau induced stress. Apabila tegangan yang bekerja melebihi kekuatan batuan, maka massa batuan akan mengalami keruntuhan. Faktor berikutnya adalah kondisi geologi. Struktur geologi seperti sesar, rekahan atau join, lipatan, dan bidang diskontinuitas merupakan bidang lemah yang dapat memicu longsor. Massa batuan yang memiliki banyak rekahan cenderung lebih mudah mengalami keruntuhan dibandingkan batuan yang masih utuh. Selain kondisi geologi, air tanah juga memiliki pengaruh yang cukup besar. Air yang masuk melalui rekahan dapat mempercepat proses pelapukan batuan, menurunkan kekuatan massa batuan, dan meningkatkan tekanan air di dalam batuan. Kondisi tersebut membuat batuan menjadi lebih mudah longsor apabila tidak dikendalikan dengan baik. Fenomena longsor pada tambang bawah tanah memiliki hubungan yang erat dengan beberapa mata kuliah di program studi teknik pertambangan. Mata kuliah pertama adalah mekanika batuan. Mata kuliah ini mempelajari sifat fisik dan mekanik batuan seperti kuat tekan, kuat tarik, tegangan, regangan, elastisitas, serta deformasi batuan. Semua konsep tersebut menjadi dasar dalam menganalisis kestabilan bukaan tambang. Selanjutnya terdapat geoteknik tambang yang membahas analisis kestabilan massa batuan serta perancangan sistem penyanggaan agar lorong tambang tetap aman selama kegiatan penambangan berlangsung. Yang ketiga itu geologi struktur, memiliki peran penting karena membahas sesar, kekar, lipatan, dan rekahan batuan yang sering menjadi penyebab utama terjadinya longsor. Kemudian mata kuliah tambang bawah tanah yang mempelajari metode penambangan serta desain bukaan tambang,
agar sesuai dengan kondisi geologi di lapangan. Fenomena ini juga berkaitan dengan mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, karena setiap kegiatan penambangan harus memperhatikan keselamatan pekerja dari potensi bahaya runtuhnya batuan. Jika ditinjau dari ilmu dasar, longsor pada tambang bawah tanah merupakan penerapan berbagai cabang ilmu sains. Yang pertama, di bidang fisika, konsep yang digunakan meliputi gaya gravitasi, tekanan, tegangan, regangan, dan keseimbangan gaya pada massa batuan. Yang kedua, bidang matematika, berbagai perhitungan digunakan untuk menentukan besarnya tegangan batuan, faktor keamanan atau safety factor, serta analisis kestabilan bukaan tambang. Yang ketiga, bidang geologi, mempelajari karakteristik batuan, proses pembentukan batuan, struktur geologi, dan kualitas massa batuan yang sangat mempengaruhi kestabilan tambang. Sedangkan dari bidang kimia, yang bidang terakhir, dipelajari proses alterasi dan pelapukan batuan akibat reaksi kimia dengan air tanah yang menyebabkan kekuatan batuan semakin menurun. Dalam analisis geomekanik, kualitas massa batuan dievaluasi menggunakan dua metode. Yang paling banyak digunakan yaitu rock mass rating dan Q-system. Metode rock mass rating atau RMR dikembangkan oleh Wieniawski dan digunakan untuk mengklasifikasikan kualitas massa batuan berdasarkan beberapa parameter seperti kuat batuan, nilai Rock Quality Designation atau RQD, kondisi rekahan, jarak antar rekahan, kondisi air tanah, dan orientasi bidang diskontinuitas. Sementara itu, metode Q-system menggunakan parameter RQD, jumlah rekahan, kekasaran bidang rekahan, tingkat alterasi batuan, kondisi air tanah, serta faktor tegangan batuan. Hasil klasifikasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan sistem penyanggaan yang sesuai dengan kondisi massa batuan di lapangan. Semakin baik kualitas massa batuan, semakin sederhana sistem penyanggaan yang diperlukan. Sebaliknya, apabila kualitas massa batuan rendah, sistem penyanggaan harus dirancang lebih kuat agar mampu menjaga kestabilan bukaan tambang. Beberapa teknologi yang digunakan untuk mencegah longsor antara lain rock ball, wire mesh, shotcrete, steel support, dan sistem drainase. Rock ball berfungsi mengikat massa batuan agar tetap menyatu. Wire mesh menahan runtuhan batuan berukuran kecil. Shotcrete memperkuat permukaan terowongan, sedangkan steel support digunakan pada daerah yang menerima tekanan batuan lebih besar. Sistem drainase juga memiliki peran penting karena mampu mengurangi tekanan air yang berada di dalam massa batuan. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa longsor pada tambang bawah tanah merupakan permasalahan yang dipengaruhi oleh kondisi geologi, kualitas massa batuan, perubahan tegangan, dan proses penggalian, serta keberadaan air tanah. Analisis geomekanik menggunakan metode rock mass rating dan Q-system sangat membantu dalam mengetahui tingkat kestabilan massa batuan, sehingga sistem penyanggaan dapat dirancang secara lebih tepat. Penerapan teknologi seperti rock ball, wire mesh, shotcrete, steel support, dan sistem drainase juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan keselamatan kerja dan menjaga kestabilan bukaan tambang. Sebagai saran, investigasi geologi dan geoteknik sebaiknya dilakukan secara menyeluruh sebelum proses penambangan dimulai, sehingga karakteristik massa batuan dapat diketahui sejak awal. Pemantauan kondisi batuan juga perlu dilakukan secara berkala menggunakan metode rock mass rating dan Q-system agar perubahan kondisi batuan dapat dideteksi lebih cepat. Selain itu, sistem penyanggaan harus disesuaikan dengan kualitas massa batuan di lapangan sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal. Pelatihan keselamatan kerja juga perlu ditingkatkan agar seluruh pekerja mampu mengenali tanda-tanda awal ketidakstabilan batuan serta memahami prosedur evakuasi ketika terjadi keadaan darurat. Harapannya, perkembangan teknologi geoteknik dan sistem pemantauan tambang dapat terus dimanfaatkan untuk meningkatkan keselamatan kerja, mengurangi risiko longsor, serta mendukung kegiatan pertambangan yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.